Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang divisio spermatopita dan subdivisio gimnospermae. Di mana kan anggota kelompoknya ada Anissa Fitria, Anissa Eka Putri, Vina Yulia Rahman, dan Salsabila Putri. Nah, materinya ada yang pertama tuh ada ciri-ciri umumnya, klasifikasi spermatopita, ciri-ciri umum gimnospermae, struktur tubuh, reproduksi, ekologi, dan klasifikasi. Eh, yang pertama, divisio spermatopita. Ciri-ciri umumnya itu ada menghasilkan biji sebagai alat berkembang biak, kemudian cara hidupnya fotoautotrof, kemudian mempunyai berkas pembuluh yaitu floem dan xilem, kemudian reproduksi secara generatif yaitu melibatkan melalui proses fertilisasi. Selanjutnya ada klasifikasi spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua subdivisio, yaitu ada gimnospermae dan angiospermae. Gimnospermae yaitu tumbuhan biji terbuka. Gimnospermae tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel. Gimnospermae ini ada Cicanidae, Ginkonae, Coniferinae, dan Genitinae. Kemudian yang angiospermae ada monocotyledon sama dicotyledon. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Yulia Rahman. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang subdivio gymnospermae, yaitu tentang ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu gimnosperma itu memiliki biji telanjang di mana ovul terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung atau strobilus. Yang kedua, serbuk sari berkecambah pada ovul yang terbuka. Yang ketiga, tabung sari tumbuh dari setiap serbuk sari menembus jaringan ovul. Dan yang keempat, tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam habitus. Kelima, mempunyai kambium sehingga memperlihatkan pertumbuhan sekunder. Dan yang terakhir adalah bagian kayunya berasal dari berkas pembuluh pengangkut kolateral terbuka. Struktur tubuh dari gimnosperma itu ada yang pertama itu ada akar. Akarnya yaitu akar tunggang yang terdapat di mikoriza untuk membantu penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada batang. Batang itu adalah batang berkayu dan dapat bertumbuh tinggi, memiliki jaringan xilem dan floem yang berkembang baik. Selanjutnya ada daun. Umumnya berbentuk jarum atau sisi memiliki lapisan kutikula tebal dan mengurangi penguapan. Selanjutnya ada bunga. Bunga tidak memiliki bunga sejati, reproduksi menggunakan strobilus atau runjung. Dan biji. Biji tidak terlindung dalam ovarium atau berbiji terbuka. Terdapat pada permukaan sisi strobilus. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Akan dijelaskan oleh Anissa Eka. Ada Anissa Eka di sana. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi gimnospermae. Yang pertama, tumbuhan gimnospermae menghasilkan heterospora yang berupa mikrospora dan megaspora. Selanjutnya, mikrospora berkembang
menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Selanjutnya, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Next. Selanjutnya yaitu ekologi gimnospermae. Gimnospermae hidup di mana-mana, baik daerah yang cukup air atau daerah kering. Adapun Cicadinae banyak ditemukan di negara Cina, sedangkan Ginkgoinae hidup di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya ada Coniferae, banyak tumbuhan di Eropa. Dan yang terakhir yaitu Cnetinae, banyak tumbuh di tropis dan subtropis. Next. Selanjutnya itu klasifikasi gimnospermae. Yang pertama itu klasis Cicadinae. Disebut juga dengan palem sagu karena bentuk fisiknya mirip dengan palem, tetapi bukan golongan palem sejati. Ciri-cirinya memiliki batang dan tidak bercabang. Yang kedua, memiliki daun majemuk dengan helaian daun menyirip. Yang ketiga, daun tersusun spiral rapat di sekeliling batang. Yang keempat, daun muda menggulung seperti pada tumbuhan paku. Yang kelima, memiliki akar tunggang yang panjang dan berumbi. Yang keenam, memiliki mikrospora dan megaspora. Contohnya yaitu cicas, selanjutnya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Eka. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fitria. Pada Anissa Fitria di Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu klasis Ginkgoinae. Ciri-cirinya yaitu memiliki tinggi mencatangnya bercabang-cabang dengan tunas yang pendek. Selanjutnya, daun Ginkgoinae berbentuk kipas dengan tangkai yang panjang. Terus selanjutnya tulang bercabang, menggarpu, dan daun mudah gugur. Tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan tingkat polusi udara tinggi. Contohnya Ginkgo biloba, Ginkgo adiantoides, dan Ginkgo gardneri. Next. Selanjutnya klasis Coniferae. Coniferae merupakan tumbuhan dominan penyusun hutan konifer di belahan bumi utara dan sebagian tumbuh di pegunungan tropis. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu daunnya berbentuk kecil, tebal seperti jarum, memiliki dua konus yaitu jantan dan betina. Pohonnya tinggi, daunnya selalu tampak berwarna hijau. Contohnya itu Pinus mercusi, Cactus becta, dan Agathis damara, serta Podocarpus nerifolius. Selanjutnya yaitu klasis Cnetinae. Cnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu memiliki daun tunggal berbentuk lembaran, memiliki tulang daun menyirip, strobilus tidak berbentuk kerucut, mempunyai kelamin tunggal atau berumah dua. Nah, contohnya itu Genetum genemon, Ephedra sinica, dan Welwitschia mirabilis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.